Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Wa ahlikum nara. Kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Tidak hanya diri kita, tidak hanya diri tiang pelungguh, tapi keluarga kita, jaga mereka kata Allah dari api neraka. Kenapa? Bisa jadi engkau soleh, tapi dengan sebab anakmu yang tidak mengenal Allah, maka orang yang soleh akan digeret ke neraka dengan sebab anaknya tidak kenal kepada Allah. Sesoleh-soleh pelungguh sebagai seorang ayah, serajin-rajin pelungguh hadir ke majelis taklim, tapi kalau anak kita tidak pernah ibadah, anak kita tidak kenal Allah, kita orang tua lebih dahulu masuk neraka daripada mereka. Na'udzubillah. Ya Allah. Makanya akad yang kalau bahas niki mulen dia yang bahas cuma onek lek mobil karena dari pagi jadwal tiang ndak lihat ndak murojaah mu maka mu iya dah tiang malam niki. Ya Allah, mula jak kelompak mula niki di kebani. Allahu akbar Bapak Ibu. Kubur memperingatkan kita, kalian berjalan di atas punggungku, apa yang kalian mau kalian lakukan. Tapi ingat, suatu saat dikala kalian sudah masuk ke dalam perutku, aku tidak akan peduli siapa kalian. Sekarang yang jadi pertanyaan kita, bekal apa yang sudah kita persiapkan? Ara wasiap Ibu? Ara wasiap? Lagu sakanan dek siap penuh yang den besapak kenca semeton. Ya Allah, ini kita dipanggil, entah kita tidak tahu posisi yang mana yang memanggil kita, entah seperti apa kita, apa yang kita banggakan, tidak ada. Bahkan Bapak Ibu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 langkah terakhir orang yang mengantarkan kita ke tempat pemakaman. Langkah terakhir orang yang paling akhir pulang dari tempat pemakamannya kita, 7 langkah mereka dari arah kubur kita, barulah malaikat itu datang menghampiri kita. Ya Allah, subhanallah Bapak Ibu. Angka ini sudah modal kita, bekal kita, amal saleh kita. Ngaji apapun kata orang, ngaji baisilah, masih ada ngaji-ngaji lo untuk enggih, karena saya tahu amal saya masih kurang, makanya saya memperbanyak bekal, karena saya tidak yakin saya bakal selamat nanti di sisi Allah apa tidak, wallahu alam. Masya Allah. Karena ayo kita azan dulu. Wallahu taala alam bisawab. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa
واغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين يا رب العالمين. Watsani, adapun panggilan yang kedua, dikala kubur itu memanggil kita pada setiap harinya, ya bana Adam, ta'kulul alwan ala zahri wa ta'kulu kaddaidani fi batni. Ya Allah, wahai anak Adam, kata kubur memanggil kita, ta'kulul alwana ala zahri, kalian makan minum dengan makanan yang enak di atas punggungku. Kalian bekali zahirmu, kalian bekali badanmu dengan makanan yang bergizi, dengan makanan yang mahal, makanan yang mewah. Wa ta'kulu kaddaidani fi batni, tapi dikala kamu sudah masuk ke dalam perutku, maka tubuhmu yang akan menjadi makanan bagi belatung yang ada di dalamnya. Ya Allah, Ibu, waktu kita hidup di dunia, kita cari makan ke restoran, ke rumah makan enak, dengan harga yang fantastis, harga yang mahal. Silahkan, kata kubur. Tapi dikala kalian sudah masuk ke dalam perutku, maka kalianlah yang akan menjadi makanan bagi ulat, makanan bagi belatung, makanan bagi ular, makanan bagi cacing tanah yang ada di dalam perutku. Apa yang akan makanan jasmani kita semuanya sudah kita persiapkan. Semuanya mungkin ada dari makanan kita. Selaput lengkap. Bahkan dengan menu yang berbeda. Pagi waktu sarapan lain, siang waktu makan siang lain, malam waktu makan malam pun juga lain. Ternyata ini jasad dikala sudah kembali ke tanah, ini jasad dikala dia sudah kembali ke kubur. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang akan menjadi makanan bagi binatang yang ada di alam barzah, jikalau batin kita tidak punya makanan. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita, hanya dengan zikrullah dan amalan-amalan kolbu yang menjadikan ini badan tidak akan berani untuk disentuh oleh salah satu pun daripada binatang yang ada di alam barzah. Maka oleh karena nikah Bapak Ibu, disinilah pentingnya amalan ruhani. Disinilah pentingnya makanan kolbu yang sering kita sampaikan. Dalam solat kita sampaikan ke Allah, inna salati wa nusuki wa mahyi. Kita sampaikan itu ke Allah. Kita sebut itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya aku serahkan ya Allah. Aku persembahkan ya Allah. Tapi ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, sehabis kita sholat masih kita saling mencaci maki. Sehabis kita ibadah masih kita menggibah. Sehabis kita sedekah masih kita riya. Sehabis kita mengerjakan amal soleh masih ada ujub. Kita berbangga diri dengan amal kita, padahal kita tidak tahu amalan kita diterima oleh Allah apa tidak. Coba
Kalau kita hitung Bapak Ibu para jamaah, kalau kita mau hitung nih amalan kita, 1 tahun ini, tahun 1444 Hijriah yang sudah 1 tahun kita jalani, besok hari terakhir dan malam ini malam terakhir di tahun tersebut. Kalau kita flashback tentang ibadah kita, yang 1 tahun ini lebih banyak mana ibadah kita dengan pekerjaan yang sering kita kerjakan? Beluan, ibadah apa pegawaian? Ibadah atau pegawaian? Pegawaian. Yang kedua, 1 tahun ini kita lebih banyak zikirnya apa bicaranya? 1 tahun ini kita lebih banyak sedekahnya apa lebih banyak nikmat yang kita sia-siakan? Mungkin lebih banyak nikmat yang kita sia-siakan. Dikala kita banyak uang apa-apa milik, traktir teman, traktir saudara, traktir istri ke epicentrum, beli-beli gamis tuh jok Surabaya, beli-beli sandal tuh di Tanah Abang. Sementara ina ana betelekong dek mah terganti-ganti 3 tahun dek nuah pikirang nasib ina ana. Nauzubillahi min zalik. Kalau kita flashback tentang perjalanan kita 1 tahun ini Bapak Ibu, ya Allah. Terus besok malam kita sudah masuk tahun baru Hijriah. Berarti 1 tahun usia kita bertambah, 1 tahun jatah hidup kita sudah kurang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan kita membaca doa akhir tahun. Kapan itu? Besok malam sebelum maghrib. Kemudian kita baca doa awal tahun. Kapan itu? Besok malam sesudah maghrib. Bagi pelunggu sami yang kayun, besok malam kita tabligh akbar di Masjid Bagi Kembar. Itu jadwal tiang besok malam. Dari 1 bulan yang lalu mereka menyila untuk melihat lalu terhadirin untuk malam tahun baru Islam di sini oleh pemuda-pemuda di sana. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sekarang kita lihat nih diri kita nih. Ternyata mokoh awak niki. Serin temokoh, seri demen belatung le dalam kubur. Apa yang bisa menjaga kita? Zikrullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Masih ingat? Tetap damalang? InsyaAllah berembe. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu amalan dari Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang beliau mufti di Haramain, dan beliau amalan ini sering beliau amalkan, dan beliau sendiri mengatakan, maka tidak akan berani binatang di dalam tanah itu, jangankan memakan kita punya jasad, menyentuh jasad si mayit mereka tidak akan berani. Mudah-mudahan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Berapa kali kita baca sehabis sholat? Minimal 4 kali. Atau masukkan dia dalam zikir, jadikan sebagai zikrullah untuk kita.
لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Makanya tiang kalau kebetulan ke tanah suci, kalau ziarah ke Ma'la, pati ziarah ke kubur beliau Abu Ya Maliki. Kubur beliau itu berdekatan dengan makbarahnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dan tidak jauh dari situ juga makamnya Kiai Haji Maimun Zubair, jadi Mbah Mun, jadi tidak jauh dia di situ. Makanya tiang pun juga berniat lemak waktu berangkat Agustus insyaallah pun ziarah ke beliau di makamnya beliau. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Kenapa? Ini amalan para auliaullah. Allah jaga mereka. Maka setiap kedipan matanya dihitung zikir oleh Allah. Setiap hembusan napasnya dihitung zikir oleh Allah. Maka kemanapun mereka berjalan, Allah akan pertemukan mereka dengan orang-orang baik. Dan kata beliau, kalau ini kita amalkan, jangankan banyak, 4 kali saja, kekuatannya kalimat itu sama dengan kita membaca la ilaha illallah sebanyak 32.000 kali. Subhanallah, ya kehebatannya. Kekuatannya zikir itu yang 4 kali pelungguh banding dengan 32.000 pelungguh baca la ilaha illallah, itu kekuatannya sama dengan 32.000 kali kita berzikir dengan la ilaha illallah. Makanya ini luar biasa. Kedipan mata fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lun milak, yang tahu, yang maklum, yang tahu tentang seberapa kedipan mata kita, yang tahu seberapa hembusan napas kita, yang tahu semuanya itu adalah Allah. Maka setiap kedipan mata, setiap hembusan napas dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba baca 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Apal nggih? Jadi ajarkan juga kepada anak-anak kita, ajarkan kepada istri kita agar mereka juga memperoleh hal yang sama dengan kita. Ibu-ibu apal nggih? Alhamdulillah. Rugi sindi apal. Yang kebetulan bawa buku catat, yang kebetulan bawa HP tulis di HP. Kedung masih ingat, tiang pun tidak tahu apakah masih ingat apa tidak untuk menyampaikan ini, entah kapan Allah ingatkan kita, wallahu a'lam. Itu yang kedua. Panggilan daripada kubur itu, dia berkata dari panggilan yang kedua tersebut, ya bana Adam ta'kulul anwanu ala dhahri wa ta'kulu kaddaidani fi batni. Wahai keturunan Adam, kalian makan dari makanan yang mewah, makanan yang enak di atas punggungku, akan tetapi kalian akan menjadi makanan yang paling enak bagi belatung dan cacing tanah dikala kalian sudah berada di dalam perutku. Makanya kita lindungi diri kita dengan zikrullah yang tadi. Watsalisu, adapun yang ketiga, kubur itu memanggil kita dengan panggilan ya bana Adam tadhaku ala dhahri
fasawfa tabqi fi batni, wahai keturunan Adam, anta tadhaku ala dhahri, kalian telah banyak tertawa di atas punggungku, kalian telah banyak bergembira bersama keluarga di atas punggungku. Fasawfa tabqi fi batni, maka bersiaplah kalian untuk banyak menangis dikala sudah berada di dalam perutku. Ya Allah, Ibu berembintan tandek paleng lamun dengar meniki unin panggilan. Jangankan panggilan ini, kita berlalu lintas saja lamun terdengar unin suaran polisi lemudi legar doang itu, padahal bukan kita yang dituju. Makanya ada namanya talqin. Dikala kita sudah ditalqin Bapak Ibu, talqin itu peringatan untuk kita, tidak hanya bagi orang yang mati, tapi juga untuk orang yang hidup yang datang mengantarkan jenazah itu. Kita yang hidup ini juga ditalqinkan. Allahu Akbar. Kita butuh talqin dalam hidup ini, karena kita lahir ke bumi ini ditalqinkan oleh Allah. Kapan? Fil alwah, di alam lahut. Sebelum kita menjadi manusia, bahkan oleh Allah ke dalam jasad, di situ kita ditalqin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kita menjadi mani, kita menjadi darah, kita menjadi daging, di situ kita ditalqin oleh Allah setiap 40 hari perubahan itu. Kita menjadi air mani, ditalqin oleh Allah, fatasbihuni, sucikan namaku, kata Allah. Maka hamid nama orang yang mensucikan Allah saat itu. Subhan namanya mereka orang-orang yang banyak mensucikan nama Allah dikala masih menjadi sperma. Kemudian dikala kita menjadi darah, fatahmiduni, kata Allah. Allah talqinkan kita, puji aku, kata Allah. Hamid namanya setiap orang yang memuji Allah saat itu. Kemudian dikala kita sudah menjadi segumpal daging, menjadi cikal bakal yang akan menjadi manusia, opum kalau bahasa dokter. Maka apa kata Allah? Fatakbiruni, Allah talqinkan kita, besarkan namaku, kata Allah. Semua kita membesarkan nama Allah saat itu. Dari sejak perubahan-perubahan di alam lahut, kemudian masuk ke alam ruh, dari alam ruh masuk ke alam rahim, itu perjalanan Allah talqinkan kita. Kalau bahasa kita, talqin itu peringatan, bimbingan. Bimbingan dari Allah itu talqin. Makanya zikir pun ada namanya zikir talqin. Zikir yang dibimbing kita langsung. Ibarat ini, makanan, minuman sudah ada di depan kita, tapi kita belum makan, menunggu untuk disuapi. Maka suapan itulah namanya talqin. Suapan itu namanya talqin yang ada pada diri kita. Maka oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, dikala kita terbaring kaku di alam barzah, kita ditalqinkan di saat pertemuan antara jasad yang sudah mati dengan tanah yang akan menghimpit kita. Nauzubillahi min zalik. Nabi, jadi kebanggaan kita sudah tidak ada. Allahu Akbar. Adapun yang keempat, apa kata kubur kepada kita? Warabi'u taqul, mereka berkata, ya bana Adam, taprahu ala zahri, fasawfa tahzanu fi batni. Wahai keturunan Adam, kalian banyak berbahagia di atas punggungku, kalian banyak menikmati sesuatu di atas punggungku, akan tetapi fasawfa tuhzanu fi batni, bersiaplah untuk kalian menghadapi kesedihan yang luar biasa dikala kalian sudah masuk ke dalam perutku. Apa yang kita siapkan Bapak Ibu untuk kebahagiaan kita dikala kita sudah mati?
Apa yang kita siapkan? Dikala Allah panggil kita, as-salatu khairum minan naum. Ya Allah, kenyat tidap, masih anget tidap simbut. Okay. Kita tinggalin Allah, tapi kita kejar sesuatu yang sedikit. Padahal dunia yang kita cari, kita yang akan meninggalkan dunia ini. Kebun bangkat Bapak Ibu yang kita punya, paling kalau sudah 100 hari mulain pada peta sertifikat si anak jari ente. Mulain peta sertifikat. Ibu-ibu, ya Allah, yang punya perhiasan, dikala kita dimandikan ibu, dicabut perhiasan itu. Tabait isi semaman dah. Lemak iya kadun merari. Allah. Okay. Kita hidup ini, ya Allah. Makanya dikala orang itu sudah berada di lahat. Lahat itu bahasa Arab, artinya lubang kecil yang ada di tempat kita dibaringkan. Dikala kita sudah terbaring di dalam lahat itu, ruh itu tidak pergi, tapi ruh itu menemani jasad. Terdiam ruh itu melihat jasad yang terbaring kaku, dan ini jasad sudah tidak kenal lagi tentang dirinya. Maka dikala dia sudah ditimbun tanah, sudah dimasukkan semuanya, karpet jari lapis, adek ndak narak langan lepong, kemudian udah gitu doro tetama, daun-daun dimasukkan, udah gitu diinjak lagi oleh kita punya keluarga. Ya Allah, maka disitulah si mayit tahu, ya Allah, kenapa bau tanah kiri kananku? Kok bau tanah, ya Allah, bau lumpur, ya Allah. Baru di situ Allah kembalikan itu jasad, Allah kembalikan ini semuanya. Ya Allah, ternyata aku sudah mati, ya Allah. Ternyata aku sudah di alam kubur, ya Allah. Maka disitulah kita mencari keluarga terdekat kita. Apabila yang meninggal adalah seorang anak, yang dia panggil pertama adalah ibu dan ayahnya. Ibu, ayah, kita sendiri di alam barzah. Apabila yang mati terlebih dahulu adalah suami, yang dia cari adalah istrinya. Istriku tepeden ibu si semaman, dan tahu kena ayang beb, dan tahu tapi itu sih dengan ya Allah. Tapi kemana istrinya? Ya repot terima pelanggar. Kemana suaminya? Ya repot rungu keluarga. Allahu Akbar. Kemana anak-anak kita? Di situ kita tahu Bapak Ibu, siapa orang-orang yang betul-betul cinta karena Allah kepada kita, atau cinta karena harta, atau cinta karena sedekah, sekedar hubungan keluarga. Di situ orang tahu orang yang mati itu. Maka yang